Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Ya terhormat Tuan Ibu dan juga Umida selaku pengasuh pondok pesantren Seperti melalui Bani Fida. Yang saya hormati yaitu jajaran dan guru, terdapat juga dengan teman-teman saya dan orang tua saya di rumah yang saya cintai jembalkan. Perkenalkan, nama saya Divina Syabri dari kelas 8 MTS Al-Quran Melalui Bani Fida. Di sini saya akan mempresentasikan materi majelis saya tentang hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bern, Australia pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai teori hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dan dalam jumlah yang banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teori dikenal dengan hukum Mendel. Atas dasarnya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Tahukah kamu bagaimana punya model sehingga dapat menghasilkan hukum pewarisan sifat yang sampai saat ini banyak dikenal? Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Dari kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Yang pertama tentang persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan Mendel, mengemukakan rumusan yang disebut hukum satu Mendel atau disebut juga hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotip suatu tanaman U besar, U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Terus persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu dan putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangan berbiji kecut dan berwarna hijau. Berdasarkan dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri berdasarkan sebelumnya. Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri biji bulat dan berwarna kuning dengan genotip BBKK. Oke, cukup sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.